Di tahun 2020, Max Verstappen menduduki posisi ketiga dengan hanya berselisih 9 poin ke Valtteri Bottas yang memakai mobil Mercedes. Sedangkan Alex Albon berselisih 109 poin ke Max Verstappen dengan tim yang sama, mobil yang... Kok bisa? Apakah karena Christian Horner gak suka dia? Apakah karena Helmut Marko gak suka dia? Atau karena dia Asian? Sebenarnya kita nggak bisa bilang Helmut Marko itu rasis. Karena sebelum dia masuk Red Bull, Pierre Gasly yang lahir di Prancis tanpa keturunan Asia udah dipecat duluan dari Red Bull. Dan Alex Albon juga hanya keturunan Thailand dari ibunya. Sedangkan Alex lahir dan tinggal di Inggris dan tidak bisa bahasa Thailand. Tapi kok bisa performa Alex beda jauh dari Max Verstappen? Sejak perubahan regulasi V6 Hybrid Turbo dan pindahnya Sebastian Vettel ke Ferrari, Red Bull terlihat hanya memfokuskan ke satu driver. Contohnya di awal tahun 2018, Daniel Ricciardo masih sempat mendapat win dan podium bersama Red Bull. Tapi setelah pengumuman pindahnya Daniel Ricciardo ke Renault, mobil Daniel gagal terus dan DNF di balapan terakhir. Sedangkan Max selalu finish di podium pada 5 balapan terakhir. Coincidence? Mungkin Red Bull tidak mau mengulang kejadian. Sebenarnya, bakat Alex sudah terlihat sejak umur dia masih 8 tahun. Pada tahun 2010, Alex berhasil memenangkan go-kart KF3 Eropa dengan mengalahkan Pierre Gasly yang berada di posisi kedua. Tidak hanya itu, Alex dan Pierre juga berhasil mengalahkan... Sebenarnya bukan hanya Alex yang pernah memenangkan KF3 Eropa, tapi Sebastian Vettel, Nick De Vries, George Russell, dan George Russell juga pernah memenangkan KF3 Eropa, dan Lando juga pernah menang di KF3. Bukan cuma KF3, tapi di umur 6 tahun, Alex pernah menangi National Honda Cadet Championship dan Formula Kart Stars Championship di Silverstone, Inggris. Dan sejak itulah, Alex mendapat dukungan dari Red Bull untuk karir balapannya. Di tahun 2011, Alex masuk ke KF1 dan berada di posisi kedua dengan 45 poin di belakang Nick De Vries. Mungkin kalau ada kalian yang mau pembahasannya tentang Nick, bisa komen aja ya. Dari karir go-kartnya, Alex sudah kelihatan sangat berbakat masuk ke karir profesionalnya. Tahun 2012, Alex masuk ke Formula Renault 2.0 Eropa dan Alps. Dengan hasil akhir ke-38 di Eropa dan hasil akhir ke-16 di Alps. Di seri Formula Renault 2.0 Eropa, Alex kalah dari Stoffel Vandoorne di P1, Daniel Kvyat di P2, Norman Nato di P4, Nick De Vries di P5, Pierre Gasly P10, dan Esteban Ocon P14. Sedangkan Alex di P34. Sedangkan di Formula Renault 2.0 Alps ada Daniel Kvyat di P1, Norman Nato di P2, dan Esteban Ocon di P7. Sedangkan Alex berada di P16. Menurut Red Bull, forma Alex masih kurang jauh sehingga Alex dikeluarkan dari akademinya Red Bull dan masuk ke tim KTR. Pada tahun keduanya di Formula Renault Eropa, Alex masih belum berada di top 10. Karena top 10 diisi oleh Pierre Gasly yang memenangkan serinya, Esteban Ocon di P3, dan Nick De Vries di P5. Sedangkan Alex berada di posisi ke-16. Di tahun 2013 juga, Alex mengikuti Formula Renault 2.0 NEC dengan posisi akhir ke-22, terkalahkan dengan orang-orang yang sama. Pada tahun ketiganya, di Formula Renault Eropa, Alex berhasil meraih hasil ketiga. Tapi di hasilnya itu, Alex tidak mendapat satupun win dan hanya mendapat 3 podium. Sedangkan Andrea Pizzitola yang berada di posisi keempat mendapat 2 win dari 3 podiumnya. Alex juga masih kalah dari Nick De Vries yang memenangkan musimnya. Di tahun 2014 juga, Alex masih mengikuti Formula Renault 2.0 NEC, tapi di tahun yang sebelumnya Alex mendapat posisi ke-16, di 2014 malah mendapat posisi ke-17. Tapi Alex mendapat kemenangan pertamanya di karir balapan profesionalnya. Tahun 2015, Alex naik ke Formula 3 dengan hasil akhir ke-7 sebagai rookie pada tahun itu. Tapi jika dibandingkan dengan driver yang kita familiar, seperti Antonio Giovinazzi yang berada di posisi kedua, Charles Leclerc yang keempat, Lance Stroll kelima, dan George Russell keenam. Alex hanya berhasil mengalahkan driver familiar dan sangat berbakat yaitu Mahavir Raghunathan yang berada di posisi ke-39 dengan finish konsisten di antara P25 sampai P30. Di tahun 2016, Alex masih balapan di tier 3 yaitu GP3 dan mendapat hasil akhir kedua, hanya kalah dari Charles Leclerc yang memenangkan serinya pada tahun itu. Info aja, abis Charles Leclerc menang GP3 2016, dia langsung menangin Formula 2 di tahun 2017-nya. Di tahun 2016-nya Alex berada di posisi kedua dengan 4 win dari 5 podium. Tapi di GP3 di tahun 2013 ada yang mengagetkan, yaitu pembalap paling terkenal karena bakatnya balapan hanya berada di posisi ke-27 dari 27 pembalap. Pembalap berbakat ini adalah Mahavir Raghunathan. Pada tahun 2017, Alex naik ke Formula 2 dengan hasil akhir ke-10 di tahun rookie-nya atau tahun pertamanya.
sedangkan Charles Leclerc memenangkan serinya sebagai rookie. Nicolas Latifi berada di posisi kelima, dan Nick De Vries berada di posisi ketujuh. Oh iya, ada Sean Gelael juga, yang berada di posisi ke-15 di tahun 2017. Di tahun 2018, Alex berhasil berada di posisi kedua sampai balapan pertama di Abu Dhabi yang hampir mengalahkan George Russell. Tapi di balapan keduanya Abu Dhabi, malah berada di posisi ketiga, dikalahkan oleh Lando Norris, dan di belakangnya ada Nick De Vries yang berselisih 10 poin dari Alex Albon. Di tahun itu, Alex mendapat 4 win dan 8 podium, sedangkan Lando mendapat 1 win dari 9 podium. Di akhir tahun 2018, Toro Rosso kebingungan memilih pembalap akibat perginya Daniel Ricciardo dan mengangkat Pierre Gasly sebagai pembalap Red Bull. Akhirnya Helmut Marko mengembalikan Daniel Kvyat untuk balapan lagi di F1 sejak tahun 2017 dan juga mengembalikan Alex Albon yang sebelumnya dikeluarkan pada tahun 2012. Karena gaya balapannya yang agresif dan memaksimalkan mobil Toro Rosso-nya, Alex dan Pierre tukeran mobil di Belgia tahun 2019. Padahal satu balapan sebelumnya, tepatnya di Jerman, Daniel Kvyat baru saja mendapat podium kedua untuk Toro Rosso. Tapi di tahun 2019, Alex masih belum mendapat podium, sedangkan Pierre mendapat finish P2 di Sao Paulo, Brazil. Sebenarnya Alex bisa mendapat podium pertamanya di Brazil, tapi karena Alex mencoba balap Lewis Hamilton dari luar, akhirnya Alex menabrak Lewis. Padahal harusnya podium Brazil bisa menjadi Red Bull triple podium pertama. Walaupun begitu, di Austria 2020, Alex masih saja mencoba balap Lewis untuk mendapat posisi kedua. Padahal kalau Alex nonton YouTube-nya Nico Rosberg, Nico pernah bilang, outside of Lewis, normally that always goes wrong. In the infield and Interlagos. Alex, fault? you left the door too. He left the door. One. But I said I'll just try it one more time. It's all over the back of Hamilton, who once again forces in the long way round. Norris goes the long way round on Perez. No, not and again. again. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.